Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah pernah kita melihat seseorang yang hidupnya tampak hina tapi ternyata jauh lebih mulia dari yang kita kira? Apakah cinta sejati masih ada ketika dunia memuja harta dan kehormatan? Simak kisah ini sampai tuntas, karena bisa jadi kisah ini akan membuka mata kita tentang arti kemuliaan yang sesungguhnya. Di tengah keramaian pasar kota kecil bernama Sukajaya, seorang pemuda berpakaian lusuh duduk bersandar pada tembok toko yang sudah tutup. Rambutnya awut-awutan, bajunya tampak dekil, dan sepasang sendal jepit yang dikenakannya sudah menipis di bagian bawah. Namanya Raka. Tak ada yang tahu dari mana ia berasal, siapa keluarganya, atau mengapa ia memilih hidup di jalanan. Yang orang tahu hanyalah satu, dia gembel. Gembel yang sering duduk diam membaca buku bekas di tengah keramaian. Tak pernah meminta-minta, tapi juga tak pernah benar-benar menghilang. Aneh ya, gembel tapi baca buku, ujar seorang pedagang gorengan sambil mencibir. Raka hanya tersenyum, seakan tak terganggu sama sekali. Ia menutup bukunya perlahan, lalu berdiri dan membantu pedagang itu mengangkat ember bekas ke trotoar. Ini berat, Bang. Biar saya bantu, ucap Raka sopan. Sikap itu membuat beberapa orang heran. Gembel yang sopan dan mau membantu, bahkan tak pernah minta imbalan. Hari itu, nasib membawa Raka bertemu dengan seorang gadis bernama Nabila. Ia datang bersama rombongan dari organisasi sosial yang membagikan nasi kotak untuk kaum duafa. Nabila adalah putri seorang pengusaha properti sukses, tapi hatinya lembut dan penuh empati. Mas, ini ada makan siang. Silakan diambil ya, ujar Nabila sambil tersenyum. Raka menerima kotaknya, lalu menjawab pelan, terima kasih, Mbak. Saya bantu angkat dusnya ya, biar gak berat. Nabila sempat terdiam. Tak banyak gembel yang berkata seperti itu. Sejak hari itu, pertemuan mereka berulang, dan obrolan kecil pun tumbuh. Dari sekadar senyum dan sapaan, menjadi obrolan tentang hidup, mimpi, dan rasa syukur. Raka, meski berpenampilan lusuh, memiliki pandangan hidup yang bijak. Nabila mulai merasa bahwa pemuda ini berbeda. Ia bukan sekadar gembel biasa. Ia punya sesuatu yang tak dimiliki pria lain, ketulusan. Sayangnya, kedekatan mereka tak luput dari perhatian orang-orang sekitar. Bisik-bisik mulai terdengar. Masa anak pengusaha akrab sama gembel? Jangan-jangan Nabila kasihan doang tuh. Tapi bagi Nabila, itu lebih dari sekadar kasihan. Ada sesuatu dalam diri Raka yang membuatnya tenang. Dan rasa itu mulai tumbuh, menjadi cinta. Hingga akhirnya, Nabila mengajak Raka bertemu lebih serius. Dan itu akan menjadi awal dari badai yang besar. Hubungan antara Raka dan Nabila semakin erat. Meski status Raka hanya seorang gembel jalanan, tapi dalam setiap pertemuan, Nabila merasa mendapatkan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia temukan dari pria-pria kaya yang dikenalkan orang tuanya. Kehangatan, ketulusan, dan rasa aman. Suatu sore, Raka dan Nabila duduk di pinggir danau kecil dekat taman kota. Suara air tenang, dan daun-daun berguguran ditiup angin. Apa kamu gak malu jalan sama aku yang begini? Tanya Raka lirih, menunduk. Nabila tersenyum. Aku tidak menilai orang dari pakaiannya. Selama hatimu jujur, itu cukup bagiku. Mata Raka berkaca-kaca. Bagi seorang yang dipandang hina oleh banyak orang, kalimat itu terasa seperti hujan di tengah kekeringan. Tapi hubungan mereka tak bisa selamanya tersembunyi. Suatu hari, Ibu Nabila memergoki mereka sedang duduk bersama di taman. Amarahnya meledak. Nabila, kamu tahu siapa laki-laki itu? Dia gembel. Tukang ngemis di pasar, teriak ibunya dengan suara tinggi. Raka berdiri dan menunduk sopan. Maaf Bu, saya tidak bermaksud. Saya hanya ingin berteman. Berteman? Pantas saja anakku gak nurut. Ternyata gara-gara gembel kayak kamu. Ibu Nabila menepis tangan putrinya dan segera menariknya menjauh. Hari itu menjadi awal dari jurang antara cinta dan restu. Malamnya, ayah Nabila memanggilnya ke ruang kerja, dengan nada dingin dan wajah penuh kekuasaan.
Nabila, kamu mau jadi apa kalau terus sama gembel itu? Mau makan apa? Harga diri keluarga ini bisa hancur. Nabila berusaha menjelaskan bahwa Raka bukan sembarang orang. Tapi ayahnya hanya mengangkat tangan, memutus semua pembicaraan. Kalau kamu masih nekat bertemu dengannya, lupakan warisan, lupakan kami sebagai orang tuamu. Nabila hanya bisa menangis dalam diam. Ia mencintai Raka, tapi ia juga menghormati orang tuanya. Hatinya di tengah pertarungan batin yang menyakitkan. Di sisi lain, Raka juga memendam luka. Ia tahu batas antara mereka terlalu tinggi. Tapi ia tidak ingin menyerah begitu saja. Maka dengan keberanian penuh, ia melangkah ke rumah keluarga Nabila, hanya dengan pakaian terbaik yang ia punya, baju putih pudar dan celana kain lusuh. Di depan gerbang megah itu, Raka mengetuk dan menyampaikan niatnya. Pak, Bu, saya datang bukan untuk merusak. Saya hanya ingin melamar anak bapak dan ibu. Dengan tulus. Ayah Nabila tertawa keras. Kamu pikir ini sinetron? Kamu kira kami orang bodoh? Lamar anak saya? Kamu cuma gembel. Ibu Nabila membuang muka. Kamu mimpi terlalu tinggi. Nak, pergilah sebelum kami benar-benar mempermalukanmu. Dengan hati remuk, Raka menatap wajah Nabila yang muncul dari balik jendela lantai 2. Ia tidak berkata apapun, hanya menatap, dan kemudian pergi dengan langkah tertunduk. Ia tahu, cinta yang tumbuh dari ketulusan sedang dipatahkan oleh tembok bernama gengsi. Dan badai besar itu baru akan dimulai. Sejak kejadian itu, Nabila dikurung di rumah besar itu. Ponselnya disita, semua akses keluar dibatasi. Orang tuanya memutus seluruh komunikasi agar ia benar-benar melupakan Raka. Hari demi hari, wajah Nabila makin pucat, matanya sembab karena terlalu sering menangis. Namun sang ibu selalu datang dengan senyum palsu, membujuknya dengan kalimat yang sama. Nak, kamu akan menikah dengan pria yang pantas. Bukan dengan pengemis jalanan. Kamu layak dapat suami dari keluarga terpandang. Ayahnya pun membawa kabar bahwa mereka telah menjodohkannya dengan Randy, putra sahabat bisnis mereka yang memiliki jaringan showroom mobil mewah. Dia ganteng, mapan, dan yang paling penting, tidak akan mempermalukan keluarga ini. Nabila diam. Hatinya menolak, tapi tubuhnya tak mampu melawan. Satu-satunya kekuatan yang ia punya, hanya air mata yang terus mengalir dalam diam. Sementara itu, Raka kembali ke jalanan. Tak ada lagi senyumnya, tak ada lagi tatapan ramah. Ia hanya duduk, membaca buku tua yang tak selesai-selesai. Temannya sesama pengamen bertanya, Rak, lo kenapa sekarang gak pernah nyanyi lagi? Raka hanya menjawab pelan. Kadang suara paling keras pun tak akan mampu menembus dinding kebencian. Hari-hari berganti. Spanduk pernikahan Nabila dan Randy mulai dipasang di seluruh penjuru kota. Pesta itu akan digelar di ballroom Hotel Bintang 5. Kabarnya, para tokoh penting, pejabat, dan pengusaha akan hadir. Di sisi lain, Raka mendengar kabar itu dari seorang pedagang pasar. Ia hanya mengangguk, lalu berdiri dan pergi. Mau kemana, Rak? Tanya si pedagang. Aku mau pamit. Sekali lagi, jawab Raka sambil melangkah. Di malam sebelum pernikahan, Nabila duduk sendirian di balkon lantai 2. Ia memandang langit yang mendung, memeluk dirinya sendiri. Hujan turun pelan, dan dari kejauhan, ia seakan melihat bayangan seorang pria berpakaian lusuh berdiri di bawah pohon depan rumahnya. Diam, tak bergerak. Hanya menatap dari jauh. Itu Raka. Meski tak bisa bicara, meski tak bisa menyentuh, ia datang untuk menunjukkan bahwa cintanya tak mati. Besok pagi, pesta akan digelar. Dan seluruh kota akan menjadi saksi, cinta yang dipaksakan atau kebenaran yang akan terungkap. Hari itu tiba. Sabtu pagi yang cerah, namun udara terasa sesak. Hotel megah di pusat kota dipenuhi tamu undangan. Lampu kristal menggantung megah di langit-langit ballroom, karpet merah terbentang dari pintu masuk hingga pelaminan. Musik orkestra mengalun lembut, aroma bunga melati dan mawar bercampur memenuhi ruangan. Nabila duduk di pelaminan dengan gaun putih mewah, wajahnya cantik, tapi matanya kosong.
Senyum yang ia paksakan tak mampu menyembunyikan perih di dalam hatinya. Di sampingnya, Randy berdiri gagah, tersenyum kepada para tamu. Ia anak orang kaya, terbiasa jadi pusat perhatian. Namun saat ia melirik Nabila, ia tahu ada sesuatu yang hilang di sana. "Semua baik-baik aja?" tanya Randy pelan. Nabila hanya mengangguk. Tak ada kata yang keluar. Saat akad hendak dimulai, penghulu bersiap, mikrofon disesuaikan. Tamu-tamu sudah duduk rapi, kamera-kamera bersiap merekam momen sakral itu. Tiba-tiba, pintu ballroom terbuka. Semua mata menoleh. Suara langkah kaki perlahan masuk ke ruangan. Seorang pria berpakaian kumal, rambut sedikit acak-acakan, dan membawa kotak kayu kecil di tangannya. "Itu Raka." Beberapa tamu langsung berbisik. "Itu siapa?" Gembel ya? Kok bisa masuk?" Ayah Nabila berdiri dengan wajah merah padam. "Satpam, siapa yang biarkan pengemis ini masuk? Keluarkan dia sekarang juga." Raka tetap berjalan pelan ke tengah ruangan. Langkahnya tenang, tatapannya lurus ke arah pelaminan. Tamu-tamu mulai menyalakan kamera ponsel, merekam kejadian tak biasa ini. Ibu Nabila berteriak, "Gembel tak tahu diri. Apa kamu mau bikin malu kami di hari suci ini?" Raka berdiri tepat di depan pelaminan. Lalu ia membuka kotak kayu kecil yang dibawanya. Di dalamnya ada sebuah kalung sederhana, berbandul ukiran nama, Nabila. "Aku cuma mau mengembalikan ini," ucap Raka lirih. "Ini pernah jatuh waktu kita duduk di taman. Aku simpan, karena aku pikir suatu hari aku bisa mengembalikannya sebagai suami." Nabila menutup mulutnya, menahan tangis. Ayah Nabila mendorong Raka ke belakang. "Kau masih gak tahu malu? Pergi sebelum aku benar-benar buat kau diusir." Raka berdiri tegak. "Aku datang bukan untuk merusak. Hanya untuk bicara sebentar. Aku pernah melamar anak bapak dengan tulus. Tapi ditolak karena aku dianggap hina." Suasana menjadi tegang. Semua tamu terdiam, menyimak. "Aku tidak akan memaksanya memilih. Tapi hari ini aku cuma mau satu hal. Beri aku kesempatan untuk bicara. Kalau setelah itu aku tetap dianggap sampah, aku akan pergi, dan takkan pernah kembali." Seisi ruangan sunyi. Tak ada suara, hanya detak jantung yang terasa makin kencang. Lalu Raka mengangkat wajahnya, menatap Nabila, dan akhirnya, ia membuka mulut perlahan. "Sebelum semuanya terlanjur, ada yang harus kalian tahu." Semua mata kini tertuju pada Raka. Pria berpakaian lusuh itu berdiri tenang di tengah pesta pernikahan mewah, di hadapan para tamu penting, keluarga besar, dan pasangan pengantin yang belum sempat mengucap akad. Dengan suara yang tenang namun penuh tekanan, Raka membuka kisahnya. "Bertahun-tahun aku hidup dalam kenyamanan. Keluargaku punya lebih dari cukup. Tambang batu bara kami tersebar di Kalimantan, dan aku adalah penerus tunggal dari perusahaan itu." Semua tamu mulai saling melirik. Beberapa di antara mereka bahkan mengernyitkan dahi, tak percaya dengan ucapan yang keluar dari mulut seorang gembel. "Tapi aku muak dengan hidup yang penuh kepalsuan. Semua orang mendekat karena hartaku. Aku tidak tahu siapa yang tulus, siapa yang hanya pura-pura. Maka aku pergi. Aku buang semua identitasku, dan hidup seperti orang biasa, lebih dari itu, seperti gembel." Suara berbisik mulai terdengar dari bangku tamu undangan. "Astagfirullah, dia pemilik tambang. Raka Prasetya? Yang masuk daftar pengusaha muda Forbes itu?" Ayah Nabila tampak terguncang. Ia menatap Raka dengan mata membelalak. "Tidak mungkin kamu bohong." Raka tersenyum datar. Ia memasukkan tangannya ke dalam saku bajunya, dan mengeluarkan sebuah kartu identitas yang telah lusuh dan terlipat. Ia tunjukkan kepada tamu yang duduk paling depan, seorang direktur bank yang mengenalnya. "Betul. Ini Raka Prasetya," ucap pria itu dengan suara terbata. Seketika, suasana ballroom berubah. Keheningan menjadi kejut luar biasa. Kamera-kamera kini benar-benar menyorot Raka, bukan sebagai gembel pengacau,
tapi sebagai pria yang tiba-tiba menjelma menjadi sosok yang berpengaruh. Raka melanjutkan, "Aku tidak datang untuk menuntut. Aku hanya ingin orang tua Nabila tahu bahwa hari itu aku melamar anakmu bukan sebagai orang kaya. Aku melamar sebagai lelaki yang mencintainya dengan hati." Ia menatap ke arah pelaminan. Nabila meneteskan air mata, tangisnya pecah, seluruh tubuhnya bergetar. Di sampingnya, Randy hanya terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Ayah Nabila berjalan pelan ke arah Raka. Ia menunduk, lalu bersujud sambil berkata, "Maafkan saya, Raka, saya telah menghina kamu, saya buta oleh gengsi, saya tidak tahu." Ibu Nabila pun menyusul, menangis dan memohon ampunan. "Ampuni kami, Nak, kami terlalu bodoh menilai manusia dari baju yang ia pakai." Raka menatap mereka. Matanya tajam, tapi suaranya tetap lembut. "Aku tidak datang untuk balas dendam. Aku hanya ingin kalian tahu, menghina orang yang tampak hina, bisa jadi kalian sedang mencaci kehormatan yang belum kalian kenal." Tangis Nabila pecah seketika. Gaun putihnya berguncang saat ia bangkit dari pelaminan dan berlari menuruni tangga. Langkahnya tergesa, melewati tamu-tamu yang masih terdiam membeku. Ia berdiri tepat di hadapan Raka, memandang lelaki yang selama ini ia cintai, yang datang sebagai gembel, tapi kini berdiri sebagai laki-laki terhormat yang pernah ditolak dan dihinakan oleh keluarganya sendiri. Aku gak peduli siapa kamu. Saat kamu cuma duduk di pinggir jalan, saat baju kamu kotor dan dekil, aku sudah jatuh cinta. Sekarang pun aku tetap cinta. Bukan karena semua orang tahu siapa kamu, tapi karena kamu tetap Raka yang aku kenal." Raka menunduk. Suara Nabila yang penuh luka dan kejujuran itu membuat dadanya sesak. Tapi sebelum ia sempat menjawab, Randy, pria yang berdiri di pelaminan tadi, maju mendekat. Wajahnya tenang. Tak ada marah, tak ada rasa tersinggung. "Aku tahu sejak awal, hati Nabila bukan untukku. Aku cuma jalani ini karena permintaan keluarga. Raka, kamu laki-laki sejati. Dan kamu pantas untuk dia." Semua tamu terdiam menyaksikan drama luar biasa yang tak pernah mereka duga. Pesta mewah itu berubah menjadi panggung kejujuran, tempat harga diri diuji dan hati yang tulus menang. Ayah Nabila lalu naik ke pelaminan, mengambil mikrofon. Suaranya berat dan bergetar. "Para tamu undangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kekacauan ini. Apa yang terjadi hari ini adalah teguran bagi saya, bagi kami semua yang sering menilai orang dari penampilan luar." Ia menoleh ke arah Raka dan Nabila. "Dan jika Allah masih beri kesempatan, saya ingin menebus kesalahan saya. Raka, aku minta kamu menikahi anakku. Bukan karena hartamu, tapi karena ketulusanmu." Hening. Semua mata kini tertuju pada Raka. Ia menatap Nabila, lalu memegang tangannya. "Aku tidak pernah ingin membuatmu sedih. Aku hanya ingin tahu siapa yang benar-benar mau bersamaku, meski aku tak punya apa-apa." Nabila mengangguk dengan mata penuh air. "Dan sekarang kamu tahu jawabannya." Tamu-tamu mulai berdiri. Beberapa di antaranya bertepuk tangan pelan. Suasana berubah hangat. Bukan karena pesta, bukan karena musik, tapi karena kejujuran telah menyatukan dua hati yang sempat terpisah oleh gengsi. Seminggu setelah kejadian di ballroom hotel itu, sebuah kabar mengejutkan menyebar di kota Sukajaya. Bukan tentang pesta mewah, bukan pula pernikahan dua keluarga konglomerat, tapi tentang seorang pemuda yang dulu dikenal sebagai gembel pasar, yang kini akan menikah dengan gadis yang pernah ia cintai dalam diam. Namanya Raka. Dan kini, semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Bukan lagi pria yang tidur di emperan toko atau membaca buku tua di bawah tiang listrik, melainkan Raka Prasetya, pemilik salah satu tambang batu bara terbesar di Kalimantan. Dan pernikahan itu tidak dilakukan di hotel mewah, tidak pula di gedung bergengsi. Hari itu, Raka dan Nabila menikah di masjid kecil dekat taman kota, tempat pertama kali mereka berbincang dan jatuh cinta. Tidak ada lampu kristal, tidak ada orkestra. Yang hadir hanya keluarga dekat, beberapa tetangga, dan orang-orang yang dulu pernah memandang Raka dengan tatapan hina.
Kini mereka semua menyaksikan akad nikah yang penuh haru. Wali nikah di depan penghulu tak lagi bersuara tinggi. Ayah Nabila kini membaca ijab kabul dengan suara bergetar dan mata sembab. Aku nikahkan engkau, Raka bin Hartono, dengan putriku Nabila binti Syarif, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas 10 gram dibayar tunai. Raka menjawab mantap. Saya terima nikahnya. Suara saksi mengucap sah. Dan tangis pun pecah. Di antara yang hadir, tampak Pak Ogah tukang parkir, pedagang gorengan, dan pengamen tua yang dulu sering berbagi sudut trotoar dengan Raka. Mereka menyaksikan langsung bahwa gembel yang mereka kira hina, kini menjadi suami dari wanita yang begitu dicintainya. Usai akad, Raka berdiri di hadapan para tamu. Hari ini, saya tidak berdiri di sini sebagai pemilik tambang. Saya hanya ingin berdiri sebagai laki-laki yang pernah dihina, direndahkan, dan dibuang. Tapi justru dari semua itu, saya belajar satu hal, bahwa kemuliaan seseorang bukan terletak pada apa yang ia pakai, tapi pada apa yang ia perjuangkan. Nabila menggenggam tangannya. Tak lagi ada keraguan, tak lagi ada air mata. Hanya cinta yang jujur. Cinta yang pernah diuji oleh kehinaan palsu. Cinta yang kini tumbuh dari ketulusan sejati. Dan saat azan asyar berkumandang, Raka dan Nabila melangkah keluar dari masjid dengan langkah ringan, menyapa setiap orang, dan menebarkan senyum. Karena hari itu, bukan sekadar hari pernikahan. Itu adalah hari ketika kebenaran menang atas gengsi, dan ketika seorang gembel menunjukkan bahwa ia lebih mulia dari yang dikira.